FGB Man, be strong in the Lord. Rekan-rekan Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia, dimanapun Anda berada saat ini, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagaimana dicanangkan oleh National President kita, Insinyur Bernard Nyoto Raharjo, bahwa tahun 2014 ini dideklarasikan sebagai The Year of Hope, tahun pengharapan. Dan tahun pengharapan tentu saja bukan saja berkaitan dengan pribadi demi pribadi, tetapi juga yang konteks lebih luas yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan negara. Dan dalam kesempatan ini saya ingin sharing untuk sesuatu scope atau ruang lingkup yang lebih besar, bagaimana kita selain sebagai anggota Full Gospel Businessman Fellowship International Indonesia, juga sebagai anak bangsa dan negara Indonesia yang besar. Apa yang ingin saya sampaikan adalah sesuatu yang berkaitan sangat relevan dalam bulan April. Saya akan terlebih dahulu memberikan judul atas pesan ini, yaitu berdoa dan bekerja. Gunakan hak pilihmu. Ada firman Tuhan yang berkata demikian: usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah juga kesejahteraanmu. Yeremia pasal 29 ayat 7. Pada bulan April 2014 ini, rakyat Indonesia baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri akan ikut serta berpartisipasi dalam pesta demokrasi, di mana pada tanggal 9 April tepatnya akan diselenggarakan pemilu memilih wakil rakyat yang disebut pileg, pemilihan anggota legislatif, dan selanjutnya akan diikuti dengan pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebut pilpres pada tanggal 9 Juli 2014 dengan asumsi satu putaran. Jika dua putaran, akan diadakan lagi pilpres putaran kedua pada tanggal 9 September 2014. Saudara-saudara sekalian, pada pemilu tahun 2009, angka golput yang tidak memilih dengan berbagai alasan adalah 30% dari jumlah pemilih. Dan sebagian besar adalah para pemuda, mahasiswa, kalangan Tionghoa, dan umat Kristiani. Jumlah pemilih tahun ini lebih kurang 190 juta. Dan jika kecenderungan golput sama dengan tahun 2009, maka paling tidak ada 57 juta suara yang tidak diberikan. Berapakah jumlah umat Kristiani yang golput? Kita tidak tahu persis, tapi cukup besar. Alasan umat Kristiani tidak memilih kemungkinan besar karena sikap yang apatis, sikap netral, dan sikap cari aman agar tidak terkena hukuman oleh pemerintahan berkuasa nanti yang bukan merupakan pilihannya. Sebagian berpendapat cukup berdoa karena pasti Tuhan akan ikut campur. Bukankah ada firman Tuhan yang mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kolose pasal 1 ayat 16. Dan juga kita baca di surat Roma pasal 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya,
Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Stigma yang sering kita dengar di kalangan kita rupanya juga ikut berperan, khususnya bagi umat Kristiani, dan pada akhirnya mendorong untuk lebih baik menjadi golput, yaitu politik itu kotor dan munafik, sangat duniawi, sedangkan kita orang-orang kudus dan akan menjadi najis jika terjun ke dunia politik. Oleh karena itu, biarlah politik yang identik dengan pemerintahan diurus oleh orang-orang dunia. Walaupun tidak secara gamblang, selaku anggota FGBMFI, ada di antara kita berpikiran seperti itu dan memusuhi sesama anggota yang terjun di dunia politik. Mereka berkata, bukankah tugas amanat agung yang jauh lebih penting dan mulia? Itulah yang harus kita lakukan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berhenti sejenak dan menengok sekeliling kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah mendengar dan cukup peduli akan berita gereja-gereja yang ditutup. Dan dua di antaranya paling terkenal, yaitu GKI Yasmin dan HKBP Philadelphia, karena menjadi berita kalau mereka beribadah di depan istana presiden. Dan tanpa rekan-rekan ketahui, ada ratusan gereja lain yang sudah ditutup dan masih berlangsung sampai saat ini satu persatu. Yang membuat kita miris adalah terjadinya pengerusakan dan bahkan penganiayaan terhadap jemaat dan hamba Tuhan oleh ormas tertentu di berbagai daerah karena mereka merasa berwenang melebihi aparat. Apakah kita akan mengatakan juga cukup dengan berdoa saja? Alkitab menyatakan kepada kita, tersurat maupun tersirat, bahwa Tuhan peduli terhadap kehidupan berbangsa. Bukan saja bagi umatnya, akan tetapi bagi negara di mana umatnya itu ditempatkan. Sebutlah Yusuf, Mordekai, Esther, Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Orang-orang yang dipilih Tuhan untuk ikut menata pemerintahan di sebuah negara. Jumlah mereka sangat kecil, minoritas. Namun karena mereka anak-anak Tuhan yang patuh, mereka menjadi berkat besar bagi negara di mana mereka berada dan ditempatkan Tuhan, sesuai dengan perjanjian kekal Allah dengan Abraham. Sikap golput adalah sebuah keputusan yang diambil seseorang. Sikap untuk mempersilahkan mereka yang berambisius untuk kepentingan pribadi dan golongannya menjadi bagian dari pemerintahan. Sementara kita menjauh, yang lain merapat, dan lahirlah produk undang-undang yang semakin menyudutkan umat kita. Kita kemudian mengeluh, mengeritik, dan semakin apatis. Padahal sesungguhnya Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki nasib bangsa, termasuk umat Kristiani. Dari ayat yang terpampang yang tadi saya sebutkan di atas, Tuhan menginginkan agar kita juga berusaha bekerja dalam menyejahterakan bangsa Indonesia, di mana kita menjadi bagian. Tidak cukup sekedar berdoa, ora et labora. Oleh karena itu, menghadapi pemilu tanggal 9 April dan 9 Juli, saya berharap agar kita selaku anak-anak Tuhan dan sekaligus anak bangsa tidak memilih untuk golput. Kita harus mengambil bagian dengan ikut memilih mengenai partai mana yang akan dipilih dan capres dan cawapres mana yang akan dipilih. Itulah yang perlu
meminta hikmat Tuhan. Oleh karena keberadaan kita selaku umat Kristiani, tentu ada syarat umum yang perlu kita pertimbangkan. Pilihlah partai nasionalis dan Pancasilais, serta bersahabat dengan umat Kristiani. Pemerintahan yang tidak akan menutup gereja dan tidak melarang kegiatan-kegiatan berbagai breakfast, lunch, dan dinner meeting yang terbuka kita lakukan, yang akan melarang dan mencegah terjadinya pengerusakan oleh ormas tertentu. Mari peduli akan kehidupan bangsa Indonesia, di mana Tuhan menempatkan kita. Dan jika di antara rekan-rekan ada yang ikut berjuang sebagai caleg, teguhkan hati untuk maju, dan jika terpilih menjadi alat di tangan Tuhan dalam berbagai lembaga pemerintahan, baik itu legislatif, yudikatif, dan eksekutif, sebagaimana Tuhan Yesus perintahkan untuk menjadi garam dan terang yang membawa kemuliaan baginya, dan itu menjadi bagian amanat agung juga. Tuhan Yesus memberkati dan menuntun rekan-rekan FGBMFI Indonesia dimanapun berada dalam menentukan pilihan. FGB Man, be strong in the Lord. The year 2014, the year of hope, the year of general election. Choose the right ones. God bless you all.